Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang mana kita akan memasuki pembahasan baru di bab 7, yakni tentang Kingdom Plantae atau tumbuhan. Jadi tujuan pembelajaran kita yakni diharapkan kepada antum peserta didik dapat mengetahui dan memahami ciri umum dari Kingdom Plantae atau tumbuhan ini, serta dapat mengetahui bagaimana klasifikasi Kingdom Plantae dan juga dapat mengenal tumbuhan, ya, ciri-ciri tumbuhan tidak berpembuluh yakni lumut. Apa saja ciri umum dari Kingdom Plantae? Tumbuhan, ya, itu memiliki beberapa ciri, ya, di antaranya yang pertama tentu saja tumbuhan adalah organisme eukariotik, yakni organisme yang memiliki membran inti sel yang membungkus inti selnya. Tumbuhan adalah organisme multiseluler, yakni organisme yang terdiri atas banyak sel. Tumbuhan memiliki dinding sel, seperti halnya bakteri dan jamur, ya. Namun dinding sel tumbuhan itu mengandung selulosa, berbeda dengan jamur yang dinding selnya terdiri dari zat kitin dan bakteri yang dinding selnya adalah zat peptidoglikan. Kemudian tumbuhan adalah organisme autotrof karena memiliki klorofil, artinya tumbuhan bisa melakukan proses fotosintesis, sehingga tumbuhan bisa menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amilum atau karbohidrat. Hal ini menyebabkan tumbuhan memiliki peranan sebagai produsen dalam rantai makanan. Kemudian klasifikasi Kingdom Plantae. Jadi Kingdom Plantae atau tumbuhan ini terbagi menjadi 12 divisi, di mana 12 divisi Kingdom Plantae ini, ya, masuk dalam dua kategori tumbuhan, yakni ada tumbuhan tidak berpembuluh non-tracheophyta dan tumbuhan berpembuluh atau tracheophyta. Tumbuhan tidak berpembuluh atau non-tracheophyta ini dikenal dengan nama tumbuhan lumut. Ada 3 divisi tumbuhan lumut, yakni Hepatophyta atau lumut hati, Bryophyta lumut sejati atau lumut daun, Anthocerophyta atau yang dikenal dengan lumut tanduk. Adapun sisa divisi lainnya adalah tumbuhan berpembuluh atau Tracheophyta yang terdiri dari 4 divisi dari tumbuhan paku, yakni Psilophyta, paku purba, Lycophyta, paku kawat, Equisetophyta atau Sphenophyta, paku ekor kuda, dan Pterophyta, paku sejati. Adapun 5 divisi lainnya itu berasal dari tumbuhan berbiji, yaitu contohnya adalah Pinophyta atau Coniferophyta, contohnya adalah Pinus, Cycadophyta, contohnya adalah Pakis haji, Gingophyta, contohnya adalah Ginkgo biloba, Gnetophyta, contohnya adalah melinjo, dan Anthophyta, contohnya adalah tumbuhan berbunga. Ya. Pada pertemuan ini kita akan khususkan membahas tentang tumbuhan tidak berpembuluh non-tracheophyta, yakni lumut. Di mana ciri-ciri lumut adalah yang pertama tidak memiliki berkas pengangkut atau pembuluh yang mengangkut zat makanan, air, dan mineral. Air dan mineral akan mengalami difusi dan osmosis antar sel. Jadi pergerakan zat air, mineral, dan makanan itu akan terjadi antar selnya, dari sel satu yang ke sel lainnya. Kemudian yang kedua, dinding selnya itu terbentuk dari selulosa tanpa lignin. Memiliki rizoid dan daun. Namun rizoid ini adalah akar semu, ya. Struktur mirip akar yang dimiliki oleh lumut. Untuk diketahui bahwa rizoid dan daun ini bukanlah akar, batang, dan daun sejati. Oleh karena itu, tumbuhan lumut dikatakan sebagai tumbuhan talus karena tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Kemudian yang keempat, hidupnya di tempat yang lembab dan basah.
Kemudian apa saja klasifikasi dari lumut? Ya, tadi ada 3 divisi, yakni adalah Bryophyta, lumut sejati atau lumut daun, yang contohnya adalah Polytrichum sp dan Sphagnum sp. Kemudian ada divisi Hepatophyta atau lumut hati. Contohnya adalah Marsantia polymorpha. Dan ada Anthocerophyta atau yang dikenal dengan lumut tanduk, contohnya adalah Anthoceros sp. Bagaimana struktur tubuh lumut? Ya. Tubuh lumut terbagi menjadi 2 bagian, yakni bagian yang mengalami fase sporofit dan bagian mengalami fase gametofit. Jadi, lumut itu mengalami metagenesis, yakni pergiliran keturunan yang melibatkan 2 fase sekaligus, yakni reproduksi fase gametofit, yaitu kawin, dan ada fase sporofit, yakni fase reproduksi tanpa kawin. Fase sporofit ini dihasilkan spor haploid, sedangkan pada fase gametofit dihasilkan gamet jantan dan gamet betina. Lumut memiliki alat reproduksi berupa archegonium yang menghasilkan sel telur dan antheridium yang menghasilkan sel sperma. Pada bagian fase sporofit ini, lumut memiliki sporangium atau kotak spora dan tangkai sporangium atau seta. Kemudian pada fase gametofitnya terdapat daun semu dan rhizoid akar semu. Baiklah, kita akan mengenal bagaimana siklus hidup lumut atau yang dikenal dengan metagenesis, di mana lumut mengalami pergiliran keturunan antara fase kawin generatif dan fase tanpa kawin atau vegetatif. Jadi, berawal dari tumbuhan yang disebut sporogonium ini, di mana terdapat gametofit dan sporofit. Kemudian, pada bagian sporofit terdapat sporangium. Di dalam sporangium terdapat spora. Ketika kotak spora pecah, maka spora akan keluar bertebaran, dibantu oleh angin, dibantu oleh beberapa serangga tertentu. Kemudian akan jatuh di tempat yang cocok, akan tumbuh menjadi protonema. Protonema itu adalah tumbuhan lumut muda, tunas dari tumbuhan lumut. Untuk diketahui bahwa spora ini adalah spora haploid, spora haploid. Nah, kemudian spora haploid ini akan berkembang, tumbuh dan berkembang menjadi protonema, kemudian tumbuh dan berkembang menjadi lumut dewasa. Nah, karena sporanya haploid, maka terbentuklah 2 jenis lumut, lumut dewasa. Ada lumut yang bisa menghasilkan sel sperma karena memiliki antheridium, dan ada tumbuhan lumut yang bisa menghasilkan sel telur atau ovum karena memiliki archegonium. Kemudian antheridium yang bisa menghasilkan sel sperma, dan sel sperma ini akan bergerak menuju sel telur di archegonium. Terjadilah pembuahan atau fertilisasi. Nah, kemudian pada tumbuhan lumut yang memiliki archegonium ini akan menghasilkan zigot. Kemudian zigot akan berkembang menjadi embrio. Kemudian embrio akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan, dan kemudian tumbuh menjadi sporogonium. Jadi tumbuhan lumut yang memiliki fase gametofit dan sporofit pada tubuhnya. Jadi ini adalah sporofit, ini sporofit. Kemudian ini adalah gametofit. Nah, untuk diketahui bahwa fase dominan adalah fase gametofit, di mana pada fase gametofit ini ditemukan lumut dengan tubuh yang besar, hidupnya lama dan membentuk gamet. Oleh karena itu, yang paling sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari adalah lumut dalam fase gametofit. Sedangkan pada fase sporofit, ini memiliki tangkai sporangium dan sporangium pada ujungnya,
itu bersifat diploid, ya, tubuhnya kecil, hidup tak lama dan membentuk spora. Jadi urutannya adalah spora, ya, akan menyebar, kemudian akan tumbuh berkembang menjadi protonema. Protonema tumbuh berkembang menjadi tumbuhan lumut dewasa yang memiliki antheridium dan memiliki archegonium. Antheridium bisa menghasilkan spermatozoid yang akan membuahi sel telur yang dihasilkan oleh archegonium. Terjadilah fertilisasi, menghasilkan zigot, kemudian zigot berkembang menjadi embrio dan tumbuh dan berkembang lagi menjadi sporogonium, yang di ujungnya terdapat sporangium lagi yang akan pecah menghasilkan spora lagi. Jadi begitulah, ya, siklus hidup dari tumbuhan lumut ini. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga Allah mudahkan antum dalam memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.